Langsung pada saat itu masih Pak PJ Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna GSGE, Kecamatan Sumberjo, Senin 9 Februari 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi pembangunan dari tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan perencanaan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan. Musrenbang RKPD Kecamatan Sumberjo turut dihadiri Camat Sumberjo, jajaran Kepala Pekon, serta perangkat Pekon se-Kecamatan Sumberjo. Dalam forum tersebut, para peserta secara aktif menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Agus Suranto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan Pekon dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan real masyarakat, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Ia juga mengingatkan agar setiap usulan yang disampaikan mengedepankan prinsip skala prioritas, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan program, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Camat Sumberjo menyampaikan bahwa aspirasi yang dihimpun dalam Musrenbang kali ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sumberjo selanjutnya akan dibahas pada tahapan perencanaan di tingkat kabupaten sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2026. Melalui Musrenbang ini, pemerintah Kabupaten Tanggamus menegaskan komitmennya untuk mendorong perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menuju Margoyoso, kemudian Sidomulyo, itu ya sudah parah Pak. Jadi nanti mohon ini Pak Kabak Perencanaan ini mana-mana Sumberjo yang memang harus diprioritaskan. Saya berharap untuk anggaran di tahun 2026 ini bisa banyak yang terrealisasi, khususnya untuk Kecamatan Sumberjo. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, daerah pemilihan Sumberjo, atau lebih populer kita sebut Dapil 3. Hadir Ibu Haja Sri Nilamati, fraksi PDIP, terima kasih Ibu. Kemudian hadir juga Bapak Haji Trianto, fraksi PAN, terima kasih Pak Tri. Para kepala perangkat daerah atau yang mewakili beserta tim pendamping Musrenbang, Sekcam Sumberjo yang saya hormati. Ini tadi pagi saya dapat kabar kemarin Pak Camat
kerja bakti agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kondisi hari ini secara finansial pemerintah kabupaten belum lagi ditambah tantangan yang ada di depan kita. Setiap zaman ada tantangannya sendiri-sendiri. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan ini. Bagaimana total tinggal 30% saja pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, yang harus difokuskan karena banyak jalan yang sudah hancur. Dari cuma tadi saya memang arah dari Kebumen menuju Margoyoso, kemudian Sidomulyo, itu ini mana-mana Sudojo yang memang harus diprioritaskan. Saya berharap untuk anggaran di tahun 2026 ini bisa kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Karena biasanya makmum itu tergantung imamnya, Pak. Iya kan? Kalau walat dolimnya pelan, aminnya pelan. Betul nggak, Pak? Kalau walat dolimnya kuat, makmumnya kuat juga. Gitu. Makanya saya salahnya lebih kencang biar semakin semangat. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, yang mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Adapun yang besar tidaklah dihimbau gelar, yang kecil tidaklah disebut nama. Ya, mohon maaf, kita langsung saja karena menunya hari ini apa? Ikan sepat, ikan gabus, ikan teri. Makin cepat, makin bagus, segera terrealisasi. Ya, baik. Ini bahan kamu saya buat Bapak Ibu semua. Mohon izin, Pak, suaranya dipelankan, Pak. Bisa, Pak? Oke. Coba saya tes dulu. Tes apa? Aman? Oke. Nggak apa-apa sambil ngerokok. Karena ada yang kalau nggak ngerokok pusing, Pak. Betul nggak, Pak? Ini ahli bisa, ya. Kalau saya ahli rukyat. Jadi ahli bisa tentu ya betul hari ini. Di sini, Bapak Ibu. Ini sistem perencanaan dan penganggaran. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita musrenbang, ya, bagi musyawarah perencanaan pembangunan. Ada yang berbeda, Bapak Ibu, ya, yang berbeda hari ini kita nggak lagi usul nyampaikan aspirasi tanpa tercatat. Jadi nanti kita desa. Setelah kita hari ini paparan langsung desa. Jadi mau usul apapun boleh, yang penting tercatat. Jadi nanti biasanya kurun waktunya 20 tahun. Maka namanya rencana pembangunan jangka panjang, ya. RPJP itu ada tingkat nasional namanya RPJMN. Diturunkan ke daerah, provinsi dan kabupaten namanya RPJMN, RPJPD. Kemudian turunkan lagi menjadi RPJMN, RPJMD. Itu ya. Jadi yang 20 tahunan, Pak. Ada yang 5 tahunan namanya RPJM. Nah, pemerintah itu sudah menyusun RPJM dan ada yang sifatnya tahunan melalui musrenbang hari ini yang namanya RKPD. Rencana
selaras. Diturunkan menjadi RKPD, hasil keputusannya itu yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon prioritas anggaran atau yang disingkat dengan KUA-PPAS. Ya, sementara itu S. Ini rangkaiannya Pak. Sama nggak dengan POM? Sama Bapak Ibu. Ya. Deadline terakhir penyusunan peraturan terkait dengan APBD sebelum Oktober. Desember disahkan sama dengan APBD. Yang realistis, ya. Kuahnya segini Pak. Mau dibagi ke 20 kecamatan. Yang realistis. Jangan ego sektor. Saya duluan, yang penting bisa merata. Kebagian semuanya. Pelan-pelan tahun depan diusulkan kembali, tahun depan diusulkan. Yang penting realistis Bapak Ibu, ya. Oke. Jangan pelan mengusulnya, usul jalan, tapi titik orderannya aja nggak tahu. Ruas jalannya berapa panjangnya, ya. Apa yang mau diusulkan? Hotmika, Rigidka, dan saya nggak tahu juga. Jelas Pak. Maka usul itu langsung tertolak. Ini ada rangkaian PPDD, ya. Di situ adalah berargumentasi berdasarkan data buku. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu semua, hari ini kita tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik. Hormati anggota DPR Kabupaten Kampus, Kepala Bappenas Kabupaten Kampus, Pak dan Pak Sekcam, seluruh OPD Kabupaten Kampus dan seluruh peserta yang hadir pada pagi ini. Izin kami dari DPS Kabupaten Kampus pada kesempatan yang baik ini kami tugas untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan sensus ekonomi 2020. Jadi seperti yang Bapak Ibu semua sudah ketahui bahwa tugas dari BPS adalah mencatat gitu ya, mencatat penduduk, mencatat kegiatan ekonomi, mencatat kegiatan pertanian. Dan pada tahun ini, pada tahun 2026, kita akan ada kegiatan yang cukup besar yaitu tentang sensus ekonomi. Jadi ya untuk mungkin kalau tanpa Bapak Ibu mungkin di lapangan
paparan rencana kegiatan prioritas kecamatan yang akan disampaikan oleh Pak Sekja. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 3, yang saya hormati tim Musrenbang Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Dalangin mewakili, yang saya hormati semua KUPT Kecamatan Sumberjo yang telah hadir, dan yang saya hormati Bapak Kepala Pekon, Bapak Ketua BAP, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu semua yang dihadirkan satu persatu dan yang koordinasi hormat saya. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi bijaksana hari ini kita diberikan kesehatan kekuatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara musrenbang di Kecamatan Sumberjo. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sejumlahnya Bapak Camat yang menghadiri kegiatan kita di pagi ini, kebetulan Pak Camat hari Jumat kemarin kena musibah sedikit Pak, harus operasi diurin, maka menugaskan kami yang ada di kecamatan untuk mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian, izin saya sedikit Pak menyampaikan usulan musrenbang tahun 2025 ke 2026 Pak. Jadi izin Pak Lurah, kita di tahun 2026 ini ada 7 kegiatan Pak yang insya Allah terrealisasi. Tinggal nanti kita baca Pak pokok mana, lalu dari 3 kecamatan Sumberjo 1 unit. Ini kita nggak tahu Pak. Saya belum tahu juga ini rumah dinas Sumberjo atau rumah dinas yang di Margoyoso. Jadi keterangannya rumah dinas Puskes Kecamatan Sumberjo. Yang ketiga, sekretariat daerah, pembangunan Masjid Nurul Hidayah Pekodadapan Kecamatan Sumberjo. Dadapan Pak Masjid. Yang terakhir, Dinas Perkebunan dan Peternakan, mesin pemotong rumput Kecamatan Sumberjo 10 unit. Ini kami belum tahu Pak, ini cuma Kecamatan Sumberjo 10 unit mana aja, nggak disebutkan. Nanti kita tanyakan ke Pak David, itu pokok mana aja Pak David, mana ada pemotong rumput 10 unit ini. Kemungkinan Bapak Ibu ini bisa disampaikan nanti hasil tes Bapak Kepala Pekon dengan tim musrenbang Kabupaten. Hasil tesnya akan disampaikan nanti Pak terakhir, karena ada 52 usulan di tahun 2026-27 Pak, 52 usulan nanti akan dites. Tinggal berapa kita nggak tahu, tergantung nanti dari tim tes. Kebetulan itu bisa disampaikan Pak. Sebelum kita memasuki sidang kelompok atau DS, ini kami mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Bapperida, yaitu Bapak Insinyur Doni Senaji Berisan STMB, untuk dapat memberikan pengarahan kepada kami tentang teknis dilaksanakannya DES tersebut. Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil, Pak Agus, Bu Nila, Mas Tri. Ini kalau Kepala Bapperida ngomong kayaknya, waduh, dimarahin Pak Wakil misalnya. Jadi Bapak Ibu, tahun 2026 ini pola musrenbang itu berubah. Yang tadinya masing-masing tuh ngobrol sendiri. Nah sekarang saya arahkan, kami Bapperida itu mengarahkan yang benar gitu. Kebetulan saya hari itu 2025-2026 ini tahun yang kedua. Nah mudah-mudahan hasil nanti Bapak Ibu tolong seperti Pak Wakil katakan tadi, prioritas pertama itu harus benar-benar itu yang harus kita dorong Pak. Jadi mohon kiranya Kepala Pekon
itu sangat kecil Pak. Ini ada 13 pokon, mudah-mudahan dengan kategori mandiri lagi. Kita kategorinya itu ada mandiri 3, terus maju ya. Maju 8 gitu. Gitu. Berkembang 3. Dan saya lihat di sini Pak, kemiskinannya Pak Wakil tidak ada Pak Wakil. Berepos untuk kita semua. Jadi ini Bu BPS, mana BPS tadi? Bu BPS. Bu BPS. Ini biar Bapak-bapak Ibu tahu ya. Ini hati-hati dengan BPS. Saya terus terang, kalau nanti potret kemiskinan kita itu rendah, tolong dilihat lagi BPS. Karena ini perlu Pak, perlu kita tata. Karena kita hadir dinas. Nah, tolong yang dari kecamatan ya. KPTP dari kecamatan mana ada? Oh iya, Pak, kita ini keinginannya kan hilirisasi. Tolong dicek mana saja potensinya dan bisa untuk mendistribusikan melalui koperasi merah putih untuk ke daerah-daerah yang bisa kita distribusikan untuk MBB itu. Gitu ya, bisa kan? Jadi kita petakan dulu tuh apa yang bisa kita dorong, nanti kita dorong di sini. Bukan hanya jalan infrastruktur yang sifatnya berlubang yang ini, tapi ada konsep. Misalkan peningkatan hasil mereka misalkan, itu perlu jalan. Itu harus ada dampaknya Pak. Jadi bukan hanya infrastruktur aja di PU, tapi ada di pertanian juga ada. Kalau nanti kerjanya dibagi juga Bapak Ibu, gitu. Jangan hanya ke PU saja. Karena bagaimana nanti sampah kita seperti apa, air minum kita seperti apa, sanitasi kita seperti apa, itu harus berbarengan. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak David nanti dibagi perdes. Cuma yang jelas temanya mendorong peluang investasi dan mendorong hilirisasi, produk-produk hilirisasi. Mungkin itu Pak Sekjen. Jadi kita mendekatkan pertumbuhan ekonomi yang ini pertumbuhan ekonomi kita Bapak dari 4,01 kita kejar ke 4,5 Bapak. Mungkin itu BPS. BPS tersenyum. Harusnya bisa 5 Tanggamus untuk 2026. Ya BPS, tolong dibantu dilihat potret yang bagus. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 13 pokon di Sumberjo ini berpadu memikirkan prioritas. Di mana nih ranking satunya? Karena keterbatasan fiskal yang ada di Tanggamus ini perlu kesepakatan antara 13 pokon, di mana prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Jadi intinya nanti kita adu
RKPD tingkat kecamatan. Nanti kita akan adu ke Musrembang Kabupaten. Jadi masing-masing kecamatan, hasil dari kecamatan itu diadu lagi ke kabupaten. Mana arahnya yang sifatnya kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Nanti kita pilah-pilah lagi. Dan kita teruskan ke Musrembang provinsi dan Musrembang nasional. Jadi intinya ini adalah agenda rutin dari bawah ke atas. Itu mungkin. Dan usul-usulan tersebut apa aja Bang? Usul-usulan tersebut apa sih Bang? Yang diusulkan dari masyarakat sendiri? Dominasi tertinggi adalah infrastruktur. Karena emang infrastruktur itu menjadi hal yang utama dari sektor perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ya, kita tidak menutup kemungkinan dari sektor-sektor infrastruktur lainnya. Jadi kalau kita sekarang memanfaatkan bagaimana pembangunan infrastruktur mendorong ke hilirisasi, mendorong ke pertumbuhan ekonomi yang sifatnya produk-produk lokal bisa berkembang. Jadi tidak hanya di posisi jalan infrastruktur desa, tapi ada namanya sifatnya jalur jalan infrastruktur yang sifatnya pembangunan usaha-usaha lokal. Seperti pertanian ya Bang? Iya, ada jitut, jalan usaha tani, ada jalan produksi. Jadi nantinya infrastruktur itu akan mendorong perekonomian. Jadi bukan hanya sebatas menambah lubang-lubang, tapi membuat satu sektor perekonomian yang baru. Bang, tadi kan sempat dibahas masalah BPJS. Ya. Itu gimana Bang? Kalau PPI itu Bang? BPJS itu tadi tetap kita pikirkan secara bersama. Tapi yang jelas ada pesan moral di situ. Kita akan lihat datanya seperti apa. Memang betul data kita itu harus kita benahi. Bukan dari sensus BPS juga, sensus ekonomi. Nanti data kita lihat seperti apa bentuknya. Yang jelas kita selalu berpikir bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dari sisi apa ya, BPJS. Mungkin itu aja. Oke, cukup. Ya, alhamdulillah musrembang hari ini kita laksanakan. Tadi sudah ada beberapa yang memang mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Sebenarnya banyak, kalau kemauan kita ini Sumberjo ini memang banyak luas-luas, terutama untuk infrastruktur itu banyak yang memang harus dibenahi. Nah, harapannya dengan musrembang kecamatan ini nantinya apa yang memang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Sumberjo bisa terrealisasi. Untuk di bidang pendidikan dan kesehatan Bu? Pendidikan dan kesehatan ya tentunya kalau di bidang kesehatan kita permasalahannya ada di BPJS. Nah, dari BPJS ini banyak masyarakat yang mereka butuh untuk menjadi BPJS, PBI untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian banyak juga yang tidak aktif. Tentunya nantinya harapannya dari dinas sosial dan kesehatan bisa berkolaborasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan terkait. Ya, Bapak, foto formal. 1, 2, 3. Oke. Jalan lurus. 1, 2, 3. Semangat. Budaya menjaga